Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Taruna-Taruni jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Setia Ninik Sri Rahayu, SPSI. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 8 orang yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi dan menyelesaikan tugas kelompok ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Agnes Novi Jayanti 1862402, Seliana Cantika Damayanti 1862403, Rido Kusmiranto 1862407, Rison Abianor Saputra 1862409, Febrianti 1862410, Anissa Mawada 1862411, Aprilian Dwi Asmoro 1862423, dan Amalia Sucita 1862425. Materi yang akan kami bahas pada kesempatan saat ini adalah analisis, evaluasi, dan unjuk kerja. Materi ini akan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu analisis kerja, evaluasi kerja, unjuk kerja, dan penilaian kerja. Ini kami membahas analisis kerja. Analisis kerja adalah suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Tujuan analisis kerja. Tujuan utama dalam melakukan analisis ini adalah untuk menciptakan dan membangun kesesuaian yang sempurna antara pekerjaan dan karyawan. Analisis kerja juga sangat membantu manajer dalam memutuskan paket kompensasi dan tunjangan tambahan dan insentif untuk posisi pekerjaan tertentu. Macam-macam proses analisis kerja, yaitu ada 2. Yang pertama, proses produksi. Proses produksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk menghasilkan produk yang bersifat nyata. Untuk menghasilkan produk, barang, atau jasa pasti membutuhkan suatu proses produksi. Yang kedua, proses administrasi manajemen. Proses administrasi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur yang berakhir pada suatu produk yang tidak nyata seperti keputusan dan kebijakan. Perhatikan dalam analisis kerja, yaitu ada 4. Yang pertama adalah penilaian kerja harus diukur sesuai dengan target dan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemberian reward. Reward adalah penghargaan bagi karyawan yang telah memberikan kontribusi lebih. Yang ketiga, mengidentifikasi karyawan yang akan training pengembangan baik sekarang maupun yang akan datang. Yang keempat, penentuan target dan standar untuk waktu yang akan datang. Evaluasi kerja. Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Di samping itu juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang, dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan dan penentuan imbalan. Tujuan evaluasi kerja. Tujuan dari pelaksanaan evaluasi kerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan, mengetahui tingkat pencapaian tujuan, dan untuk meminimalisasi atau segera memperbaiki penyimpangan yang mungkin terjadi sehingga sasaran dan tujuan tercapai. Manfaat evaluasi kerja. Manfaat evaluasi kerja terbagi menjadi 5 bagian. 1. Meningkatkan kinerja. Peningkatan kinerja adalah suatu proses atau cara untuk meningkatkan kemampuan kerja, penampilan kerja, atau prestasi kerja seseorang yang dapat dilakukan dengan berbagai cara atau strategi tertentu yang digunakan oleh perusahaan. Kedua, pengembangan SDM. Pengembangan SDM merupakan salah satu upaya perusahaan dalam membentuk karyawan yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, serta loyalitas kerja kepada perusahaan. Yang ketiga, pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi merupakan semua imbalan yang diterima oleh karyawan atas jasa atau hasil kerjanya di perusahaan. Kompensasi ini dalam bentuk uang, artinya karyawan akan diberikan sejumlah uang kartel atas pekerjaannya. Program peningkatan produktivitas. Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan yang memberikan hasil nyata dan terukur pada peningkatan profit perusahaan. Menghindari perlakuan diskriminasi.
Evaluasi kinerja dapat menghindari perlakuan diskriminasi dan kolusi karena setiap tindakan kepegawaian akan didasarkan kepada kriteria objektif, yaitu evaluasi kinerja. Utama evaluasi kerja. Faktor utama evaluasi kerja terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tingkat kedisiplinan karyawan, yaitu suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Tingkat kemampuan karyawan. Kemampuan karyawan yaitu kemampuan, pengetahuan, dan penguasaan pegawai atas teknis pelaksanaan tugas yang diberikan. Yang ketiga ada perilaku inovatif. Perilaku inovatif adalah perilaku individu yang bertujuan untuk mencapai tahap pengenalan atau berusaha mengenalkan ide-ide, proses, produk, atau prosedur yang baru dan berguna di dalam pekerjaan, kelompok, atau organisasi. Kerja. Unjuk kerja terdiri dari 2 kata, yaitu unjuk dan kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2007, unjuk adalah cara menunjukkan, menerangkan, sedangkan kerja adalah perbuatan melakukan suatu kegiatan yang bertujuan mendapatkan hasil. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa unjuk kerja adalah cara melakukan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil. Penilaian kerja atau performance appraisal adalah upaya menilai prestasi atau evaluasi sistem terhadap kinerja karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Penilaian unjuk kerja. Menurut Ilyas 2001, penilaian kerja adalah proses yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja seorang personil dan dilakukan dalam rangka pemberian umpan balik bagi kesesuaian dan peningkatan kinerja tim. Faktor penting penilaian kinerja ada 3 bagian, yaitu pengamatan. Penilaian kerja merupakan proses yang dilakukan untuk menilai dan menilai perilaku seseorang yang telah ditentukan oleh tim kerja. Yang kedua, ukuran. Alat ukur dan indikator digunakan dalam rangka mengukur kinerja seorang personil dibandingkan dengan uraian pekerjaan yang ditetapkan sebagai personil tersebut. Dan yang ketiga, pengembangan. Penilaian kerja memiliki tujuan dan motivasi personil supaya mampu mengatasi kekurangannya dan mendorong untuk dapat mengembangkan kemampuan dan potensi. Perlunya menilai kinerja. Ada alasan utama sebuah tim melaksanakan pengukuran kinerja adalah untuk memfokuskan tim kerja pada satu atau lebih sasaran bisnis yang telah ditetapkan oleh organisasi. Hakikat tugas tim kerja adalah meraih atau melampaui target yang telah ditetapkan serta memenuhi aspek produktivitas, mutu, dan kepuasan konsumen. Penilaian kerja digunakan sebagai Training Need Assessment atau TNA dari hasil penilaian kinerja. Perusahaan dapat mengidentifikasi hambatan bekerja karyawan, kemudian menjadikannya dasar untuk melakukan pelatihan atau pengembangan keterampilan atau pengetahuan karyawan. Langkah yang memiliki bentuk cyclical dalam menilai kinerja karyawan. 1. Menentukan tugas yang harus dijalankan dalam sebuah pekerjaan. 2. Mengidentifikasi tujuan spesifik penilaian kerja. 3. Memeriksa tugas yang telah dikerjakan dengan menggunakan tools penilaian yang telah ditetapkan. 4. Memberi penilaian atas tugas yang telah diberikan. Yang kelima, menyampaikan hasil yang kemudian menjadi rumusan baru bagi pekerjaan karyawan. Kesepakatan penilaian. Menurut Bader, Blom, dan Chang tahun 1998, setiap anggota harus memahami tujuan dan cara kerja, alat ukur, serta indikator atau faktor yang akan dinilai. Oleh sebab itu, sebaiknya dibuat kesepakatan dengan pendekatan dan persetujuan semua anggota kerja, yaitu 1. Kesepakatan mengenai tujuan dilakukan penilaian. Kedua, kesepakatan mengenai frekuensi dan rencana jadwal penilaian. Yang ketiga,
kesepakatan mengenai alat ukur yang akan digunakan. 4. Kesepakatan mengenai pertanyaan yang akan ditulis. Yang kelima, kesepakatan mengenai siapa yang akan melakukan pengukuran terhadap anggota tim. Yang keenam, kesepakatan mengenai rincian pelaksanaan pengukuran. Yang ketujuh, kesepakatan mengenai jadwal pemeriksaan maupun pengukuran kinerja pada waktu tertentu. Domain penilaian. Ada dua aspek utama yang dinilai dalam suatu penilaian kerja, yaitu keluaran atau output dan proses atau perilaku. Kedua hal ini akan bergantung pada jenis penilaian dan fokus penilaian. Data penilaian kerja secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu data produksi dan data personel. Tahapan menilai kinerja karyawan. Tahapan ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Tahap perencanaan. Sebagaimana umumnya suatu kegiatan, penilaian kerja juga harus diawali dengan suatu perencanaan. Perencanaan biasanya disusun pada awal tahun untuk rencana 1 tahun ke depannya. Tahapan ini diambil dalam upaya untuk penyusunan sasaran kinerja yang diharapkan kepada karyawan dan kompetensi apa yang diharapkan oleh perusahaan untuk tiap karyawan. Selain itu, harus dipertimbangkan hal-hal apa saja yang harus menjadi standar dalam penilaian kerja agar penilaian menjadi ideal. Untuk mencapai penilaian yang ideal tersebut, maka penilaian haruslah objektif. Penilaian yang objektif ini adalah berdasarkan standar-standar acuan yang sudah disetujui dan nilainya sesuai dengan tingkat pencapaian. Yang kedua, persiapan data dan bahan. Setelah perencanaan sudah matang, langkah berikutnya adalah melakukan penyusunan data dan bahan. Data-data yang terkait seperti laporan kerja, catatan perusahaan, hingga data-data penunjang harus disiapkan. Selanjutnya, data-data itu dijadikan rujukan dari pihak penilai, baik itu manajer, pimpinan, kepala divisi, dan lainnya, untuk berdiskusi dalam melakukan penyusunan bahan yang diperlukan dalam penilaian kerja. Bahan penilaian yang dibuat sudah memasukkan standar kerja yang terstruktur, terukur, realistis, tidak rumit, dan memiliki kekuatan nilai. Standar kinerja juga dispesifikkan berdasarkan posisi dan jabatan karyawan agar lebih mudah dalam menjabarkan penilaiannya berdasarkan tanggung jawab yang dimiliki. Yang ketiga, pendiskusian atau pelaksanaannya. Pelaksanaan menjadi tahap pamungkas dengan melakukan pemantauan dan umpan balik yang dilaksanakan sepanjang tahun berjalan. Biasanya, dalam pelaksanaannya akan ada proses review baik tiap bulan atau pada tengah tahun. Proses umpan balik ini dilakukan bisa berupa pemberian coaching dari atasan kepada karyawannya. Oleh karena itu, pada tahap ini diperlukan komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pemberian arahan atau teguran sangat penting pada langkah pelaksanaan ini agar tujuan yang telah dibuat dalam perencanaan bisa tercapai. Namun, jika memang diperlukan, bisa juga dilakukan review kembali akan sasaran kinerja yang dibuat setiap tahap perencanaan. Yang keempat, penilaian dan review. Hasil yang didapat dari pelaksanaan tentunya harus dilakukan penilaian di tiap akhir tahun pelaksanaan. Tahap ini membutuhkan komunikasi yang intens mengenai review dari seluruh proses pelaksanaan penilaian kerja sepanjang tahun. Para penilai atau pimpinan harus kembali berdiskusi dengan melihat berbagai sudut pandang dan kondisi. Tahap penilaian dilakukan dengan mengkomparasikan antara hasil kerja karyawan dengan standar yang telah ditetapkan. Perbandingan inilah yang akan digunakan dalam pengidentifikasian kinerja karyawan, apakah sudah sesuai dengan target yang diinginkan. Yang kelima, laporan hasil penilaian kinerja karyawan. Setelah semua langkah dilakukan, termasuk mereview hasil penilaian, langkah yang terakhir adalah dengan membuat laporan. Laporan hasil dari proses penilaian kinerja ini selayaknya diberikan kepada setiap karyawan sebagai bahan rujukan mereka. Sampaikan juga rencana pengembangan yang direncanakan perusahaan untuk selanjutnya agar karyawan bisa melakukan persiapan atau bahkan memberikan saran dan masukannya. Baik, di sini kita akan membahas proses penilaian kinerja.
Yang pertama ada mengidentifikasi tujuan-tujuan penilaian spesifik, yang mana pimpinan perusahaan atau manajer menetapkan kriteria-kriteria apa yang menjadi target, apa yang menjadi tujuan perusahaan. Yang kemudian yang kedua, menetapkan kriteria tersebut dan mengkomunikasikannya kepada para karyawan, yang mana para karyawan harus memberikan feedback kepada perusahaan atas kriteria tersebut. Dan yang ketiga ada memeriksa pekerjaan yang dijalankan. Kita cross check apakah sudah sesuai atau belum. Dan yang keempat ada menilai kinerja tersebut. Pada saat berlangsung para karyawan bekerja, pasti ada pihak atau divisi yang ditunjuk oleh pimpinan untuk menilai kinerja. Dan yang terakhir ada mendiskusikan penilaian bersama karyawan, yang mana ini menjadikan evaluasi apa yang kurang dari karyawan tersebut atau yang lebih pastinya akan ditingkatkan. Di slide yang selanjutnya kita membahas tentang contoh penilaian kinerja. Yang pertama kita mengambil di dalam perguruan tinggi, yang mana kami Taruna-Taruni Politeknik Negeri Samarinda jurusan Kemaritiman menetapkan untuk praktek darat. Pastinya jurusan kami menyiapkan kriteria untuk penilaian. Dan yang kedua, kami Taruna-Taruni kami berada di instansi pemerintah untuk praktek darat di instansi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 1 Balikpapan. Dan yang terakhir kami mengambil contoh dari perusahaan pelayaran, yang mana Taruna-Taruni kami praktek darat di sana pada PT Bahtera Adiguna. Di sini ada project stage, yang mana langkah pertama kita tahap untuk masuk. Pastinya perlu dokumen surat untuk praktek darat izin. Setelah itu, apakah kita memenuhi? Apakah kita termasuk kriteria untuk bisa praktek darat atau istilahnya magang PKL? Setelah itu, kami Taruna-Taruni akan mendapat balasan dari perusahaan atau instansi pemerintah. Dan yang kedua, ada praktek darat, di mana kita sudah diterima dan ditempatkan di bagian mana, di divisi apa. Itu selama 6 bulan, di mana kita akan bekerja sama dengan para staf-staf, para pemimpin bagian atau kepala bidang, yang mana kita harus menggali informasi-informasi untuk dijadikan bahan di tugas akhir. Dan yang langkah yang terakhir adalah kita selesai, di mana pada bulan ke-6 kita sudah habis masa praktek darat. Pastinya pihak perusahaan pelayaran atau instansi pemerintah tempat kami praktek darat memberikan kriteria penilaian untuk kami. Siap, di sini ada contoh penilaian dari Politeknik Negeri Samarinda jurusan Kemaritiman, yang mana penilaian kinerja kami sebagai Taruna-Taruni ditetapkan dari kuesioner yang disiapkan oleh jurusan Kemaritiman kami. Dan selanjutnya kami ada penilaian kinerja dari instansi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 1 Balikpapan, yang mana disertai dengan sertifikat, dengan daftar nilai praktek pada saat kami praktek darat di sana. Dan yang ketiga, ada contoh penilaian dari perusahaan pelayaran. Taruna-Taruni kami mendapatkan sertifikat serta nilai dari kompetensinya dari perusahaan pelayaran sebagai berikut. Okay, and the last, my group have a quote. This is a quote, word full of wisdom that someone important said and can make the reader get inspired by someone famous. Oke, yang artinya kata-kata bijak yang diucapkan oleh seseorang yang penting dan dapat membuat pembaca terinspirasi. Sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Kami dari kelompok 3 mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan, dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan membagikan video pembelajaran yang menarik bagi kalian. So, stay safe and healthy, tetap jaga jarak, pakai masker, have a great day, bye, sampai jumpa di video lainnya.